Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang seperti dunia terbalik sebetulnya. Ketika sekarang kalau kita lihat isu yang menerpa Ridwan Kamil sekarang ya, jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Kang Deddy begitu. Kang Deddy begitu dielulukan sekarang oleh masyarakat Jawa Barat. Kang Emil sekarang lagi mendapat cobaan yang begitu luar biasa sehingga diposisikan hidupnya sekarang di titik terendah begitu ya. Tapi kita harapkan apa yang terjadi dengan Kang Emil ini adalah sebuah isu mungkin ya, yang mudah-mudahan ini tidak benar kenyataannya yang terjadi sekarang ya. Kasihan juga Kang Emil. Ini menarik untuk kita reaksi sebetulnya, gimana video selengkapnya perbedaan antara posisi sekarang Kang Emil sama Kang Deddy. Ini dia. KDM posisi lagi di atas dengan segala puja-puji masyarakat. Hal yang mungkin dia sendiri nggak bayangkan. Karena dulu banyak diserang, hingga rumah dinas dilemparin batu, diancam dibunuh, dan sebagainya. Sedangkan KRK posisi lagi di bawah. Setelah ujian keluarga terkait meninggalnya anak, ujian harta terkait kasus BJB, ujian tahta gagal jadi gubernur, sekarang ujian wanita. Ada yang ngaku-ngaku punya anak dari dia. Paket komplit ujian buat KRK. Semangat terus, karena roda kehidupan terus berputar. Hari ini bisa jadi di atas, besok bisa jadi di bawah. Sebaliknya, hari ini bisa jadi di bawah, besok bisa jadi makin di bawah. Sekarang kok ada desas-desus katanya RK, mantan gubernur Jawa Barat, sedang diperiksa. Diperiksa atau saksi nih? Pokoknya menghilang. Tapi rumahnya digeledah, bener nggak? Dalam kasus Bank BJB. Ada apa ini? Kalau yang kasus Bank BJB ini, Jawa Barat ini, korupsinya sekitar ratusan miliar ya. Dalam periode pemasangan dana iklan di 2021 sampai 2023. Dan kita akan tunggu aja investigasi KPK sampai ke depan ini. Memang si RK sudah menghilang dari Januari, itu sudah nggak tampak di media sosial. Biasanya paling getol ya, paling sering masuk di media sosial. Nggak tahu kenapa kok menghilang. Kita juga bertanya-tanya kemanakah RK bersembunyi. Brand Boomcast. Rapat tidur. Tadi pagi disuruh baris, Pak Kadesnya jadi capek. Garep. Tadi garep. Ayo. Pak, mungkin dikit Pak terkait penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Pak sama KPK. Tanggapannya aja dikit. Saya mungkin. tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga, Pak, gimana Pak? Ya, tidak bisa berkomentar, kan itu kewenangan KPK. Tapi pelayanan BJB tetap berjalan. Berjalan, sampai sekarang yang pinjam masih banyak. Dan obatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Obat, dosa Anda. Bangunan menang sumbangan, itu dia. Bangku menang sumbangan, itu dia. Masuk sekolah mahal. Iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana bos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan, kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik. Akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah numpuk di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede. Ini terjadi loh Pak, terjadi.
Beri bangga Pak, abi teh ya Allah Pak. Bangga kumaha. Bapak teh bager. Henteu biasa we pencitraan nih mah. Beda Bapak mah beda. Ini mah pencitraan biasa. Pokoknya susah mengutara. Beda gaya Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi saat menjabat Gubernur Jabar. Dulu maneh haram, kini aing halal. Masih ingat dengan guru honorer asal Cirebon yang diduga kehilangan pekerjaannya karena memanggil Ridwan Kamil dengan kata maneh? Tampaknya hal tersebut tidak berlaku lagi di era kepemimpinan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Justru ia sendiri yang membranding diri dengan kosakata yang dinilai kasar oleh sebagian orang. Namun Deddy Mulyadi tampaknya cukup berhasil merangkul semua kalangan dari yang muda hingga tua dengan caranya menggunakan komunikasi dengan bahasa yang dianggap kasar. Ternyata Gubernur Jawa Barat ini punya alasan untuk berkomunikasi dengan bahasa Sunda yang dianggap kasar. Menurut Deddy, dengan adanya undak-unduk bahasa atau tata krama dalam berbahasa membuat masyarakat enggan menggunakan bahasa Sunda, terutama generasi muda. Padahal awalnya orang Sunda tidak mengenal undak-unduk bahasa. Semua bahasa dianggap sopan diucapkan termasuk kata aing yang kerap digunakan Deddy Mulyadi. Hingga abad ke-17 saat Mataram masuk ke tanah Pasundan, undak-unduk bahasa mulai diterapkan untuk menghormati priai atau kaum bangsawan. Hal ini juga disoroti oleh budayawan Sunda asal kota Bandung, Budi Dalton yang melihat undak-unduk bahasa sebagai politik kebudayaan. Jika dibiarkan, bukan hal mustahil bahwa bahasa Sunda bisa punah karena banyak yang takut berbahasa kasar hingga akhirnya ditinggalkan. Menurut Deddy, bahasa halus tersebut tidak masalah jika digunakan untuk kaum bangsawan. Masalahnya saat ini kaum bangsawan itu sudah tidak ada, tetapi bahasanya sulit dikuasai oleh rakyat. Para generasi bangsawan saat ini juga sudah tidak memakai bahasa Sunda dalam kesehariannya, sehingga seharusnya undak-unduk bahasa segera ditinggalkan agar tidak ada lagi anggapan bahasa kasar. Ia juga merasa tersinggung ketika ada orang lain yang berbicara kepada dirinya memakai bahasa Sunda yang dianggap kasar. Budi Dalton dan Deddy Mulyadi adalah salah satu contoh tokoh Sunda yang menolak undak-unduk bahasa karena membuat banyak orang menjadi tidak mau memakai bahasa Sunda. Bagus ya, gerpakannya bagus. Dan yang menarik sebetulnya itu pencitraan katanya. Jadi apa yang dilakukan sekarang Kang Deddy itu pencitraan. Tapi kalau saya pribadi menilai sebetulnya, entah orang menganggap Kang Deddy itu sekarang pencitraan, cari nama atau apalah namanya di situ, itu bagi saya pribadi itu tidak masalah begitu. Ya, mau dia pencitraan, yang penting hasil kerjanya sekarang itu nyata sekali kita lihat ya. Apa yang dilakukan sekarang itu nyata sekali perubahannya begitu ya. Jadi orang yang tidak senang sama Kang Deddy mengatakan itu pencitraan, masa bodoh. Masa bodoh, yang penting hasil kinerjanya sudah nyata ya, luar biasa. Ini belum lama sudah gebrakannya sudah luar biasa. Jadi kalau Anda menyebut Kang Deddy sekarang pencitraan, masa bodoh gitu ya. Teruslah Kang Deddy melakukan pencitraan, gak apa-apa. Yang penting hasil kerjanya nyata. Kasihan Anda ya. Semakin menarik itu ya, kita lanjutin. Cakep ya. Biaya makan di Majalengka. Makan sehari berapa di Majalengka? Mungkin jangan bangenin sama Bekasi, Makrawang jauh. Paling 20.000 Pak. 20.000 makan. Iya. Makan sehari 20.000. Iya. Di kantin. Iya di kantin. Kantinnya ada. Ada. Nah, 20.000 itu sama apa? Sama lauk. Lauk, daging. Iya daging. Hari kerjanya sebulan berapa hari efektif? 25 hari. 25 hari. 25 hari, 20 kali 25. Berapa tuh? 500. Berarti masih sisa 1,9. 1,9 kebutuhan baju segala macam 1,400.000 sebulan. Oke, 500.000. Berarti tinggal 1,4. Ya kan? Bisa nyimpen berapa sebulan uang? 1 juta. Jadi dari 2,4 upah Kabupaten Majalengka, siapa namanya? Desca masih bisa nyimpen 1 juta. Sudah berapa tahun kerja? 3 tahun. 3 tahun. Berarti 30 juta udah punya tabungan. Yang gaji 2,4 aja masih punya tabungan 30 juta. Yang gajinya di atas 5 juta malah minus, banyak yang punya hutang. Itulah hidup. Ya, selamat ya. Ya, Pak.
karyawan. Oh, pabrik litek tadi pengorbanan karyawan. Kesabulan. Di Pasihan. Di PHK. Jadi putus kontrak, Pak. Oh, kontrak. Digawena kontrak. Kontrak dah lamun anu kanta panu tos puluhan tahun. Ah, bagian naon tadina? Setim. Anu ngangkutan bahan teh anu pake karung. Anu sanes nama pan ngagosok. Ieu teh korban PHK. Mohon, Pak. Tadina ieu dua nana. Ya, antara ieu. Litek sarua. Kami 10 tahun ya mah abi mah. Kunaon dengar amet. Biasa, Pak. Ulinya seuh. Biasa mah ayeuna mah jarang, Pak. Ayeuna mah aya mesin. Loba nyetrika. Ketika mah ayeuna mah tos aya longan deui, Pak. Usaha pasti mangge sok. Iya, Pak, kan amun abi mah pan kado ya prak-praring. Jadi kita lebaran teh biasa ngalamar deui. Heeh, maksudna teh. Ya, ayeuna mah sementara. Nyewa teu pantes. Nyapa sementara. Heeh. Arek ngalamar ka mana? Alitik deui, pantas gaduh ieu na suratna surat prak-praring. Bisa digawe deui? Ya bisa. Adi datana kerikeun ngaranna. Pan jigana geus dilitek. Fitri Ramdhani. Sok, pilih digawe deui, pilih dibere duit. Ya mending kana digawe deui. Surang mau mere duit teh balik mana pagawean. Ku Pak Bupati diuruskan. Bupati, gawekeun deui teh. Asal daek, asal keyeng tangtu pareng. Pak. Lamun urang boga kahayang pasti aya jalan. Pak, ini tukang meser baju, Pak. Mau orang mana mere pagawean? Ya Allah, ya Allah. Bapak, Assalamualaikum Pak Gubernur, ya Abi Fitri Ramdhani anu kapungkur pendak di Pasar Kadipaten nuju ngamen. Berkat Bapak Abi bisa katampe deui di pabrik litek. Mulai kerjana tanggal 4 April bulan payun. Kontrakna alhamdulillah atur nuhun Pak Gubernur. Saya minta ke teman-teman media, kalau saya sih boleh ngomong gini, karena saya biasa bicara bebas. Kita doakan lancar, walaupun teman media kalau lancar itu seolah-olah tidak hot, ya kan? Jadi kalau macet dikit, maka beritanya menjadi rame dan itu followernya menjadi bereaksi, komennya jadi banyak. Saya tetap berharap lancar tetap, tapi diminati menjadi berita yang diminati publik. Kemudian yang terakhir adalah pesan, kalau lancar ke media katakan lancar. Kemudian jangan sampai nanti arusnya lancar, kemudian dibilang ini mudik hari ini turun, ekonominya lagi lesu. Jangan begitu. Lancar katakan lancar. Kalau macet, kita upayakan untuk tidak macet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehebatan Deddy Mulyadi berhasil mengusir Ridwan Kamil ke Jakarta. Deddy juga mengklaim bahwa selama ini rakyat Jawa Barat menderita di bawah kepemimpinan RK. Dalam debat Pilgub Jabar 2024, Deddy menutup dengan cerita tentang penderitaan rakyat yang ia temui, mulai dari bayi yang ditahan di rumah sakit hingga petani yang kekeringan. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa menjadi gubernur adalah cara terbaik untuk menyelesaikan seluruh masalah tersebut. Menurut Sobat Tirpol, benar gak ya? Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Ini perbedaan Kang Deddy sama RK. Tapi sekali lagi saya menyampaikan sebetulnya ya, musibah apapun namanya di situ tanpa kita maupun akan datang kalau itu memang bagian dari hidup kita sebetulnya. Terutama sekarang apa yang dialami oleh Kang Emil ya. Dan mudah-mudahan badai yang menerpa Kang Emil sekarang cepat berlalu lah ya. Banyak juga yang sudah Kang Emil lakukan kemarin di Jawa Barat. Dan kebijakan-kebijakannya juga dirasakan luar biasa ya. Dan seperti Kang Deddy sampaikan tadi juga, itu bukan ranahnya untuk menyampaikan kondisinya sekarang. Nah, itu ranah KPK. Tapi apapun terjadi, mudah-mudahan yang terbaik untuk Kang Emil ya. Tetap jaga persatuan dan kesehatan kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.